Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para ikhwah wal akhwat al-mustami'in wal mustami'at a'azzakumullah. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majelis ini. Sebenarnya pertemuan yang seluruhnya merupakan qada dan qadar dan aturan sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla, yang pada dasarnya enggak ada jadwal sebenarnya. Dan kita sudah sepakat dengan kakak kita dan orang tua kita di sini, bahwasanya untuk sementara bahwa masjid renovasi ya dikosongkan dulu. Mungkin mudah-mudahan insyaallah ta'ala kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan Allah mudahkan dan selesai cepat. Di daurah Imam Syafi'i yang akan datang bisa kita berkumpul dengan masyayikh kita kembali. Nah kebetulan saat ada jadwal kunjungan silaturahmi ke Jakarta dan bincang dengan bapak kita Pak Tasman, kemudian abang kita Ustaz Sedal, ya daripada lebih baik gitu. Pada waktu kosong ya kita singgah di sini yang sudah merupakan markas dari markas Ahlussunnah wal Jamaah di sini, yang merupakan sejarahnya ada tulisan resmi, ya tulisan resmi daripada orang tua kita dan masyayikh kita atau syekh kita itu Syekh Robi, tentang bahwasanya ini adalah merupakan markas Ahlussunnah wal Jamaah, yang ditulis dengan tulisan beliau. Masih ada simpan Ustaz? Masih ya? Ini mudah-mudahan itu jadi sejarah bagi anak cucu ke depan. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di hari-hari ini kita mungkin banyak mendengar, banyak membaca, banyak melihat
keadaan dakwah di negeri kita ini, baik dari barat ke timur, timur ke barat. Kalau kita perhatikan sangat miris. Mirisnya suatu sisi kita lihat pergeseran-pergeseran daripada manhaj itu sudah mulai dan nampak. Tapi sangat disayangkan di kalangan orang-orang yang baru-baru mungkin mengikuti kajian salaf ini, itu tidak terbaca oleh kadang-kadang. Terutama generasi-generasi istilah modernnya Gen Z ya. Ya, Gen Z ya. Ridwan, Gen Z ya. Generasi-generasi muda yang sekarang. Ya. Yang kian hari kita lihat masyayikh yang datang ke negeri kita ini berkatakan berlomba-lomba. Tetapi untuk menjaga, menenangkan hati salafiyin terhadap manhaj itu sangat miris kita perhatikan. Tidak ada lagi sekarang itu perbedaan-perbedaan yang signifikan di antara salafiyin dengan hizbiyin. Itu tidak nampak, sudah mulai menipis. Sebenarnya kalau orang mengikuti kajian saya, dan kalau kalian mau buka YouTube ada itu sampai tampilkan sampai sekarang. Di tahun berapa di sini Ustaz? 2013. Ruqyah Manhaj. Ya, yang kita buka di masjid ini di tahun 2013. Ruqyatul Manhaj. Ya, daripada kitab karya Syekhuna Jamal Furaihan. Kitab Lamudurul Mansur Anil Qaulil Ma'thur. Itu sudah ada pada masa itu gejala-gejala yang kita sampaikan pada masa itu adalah tentang lintas manhaj. Jadi sebagian para duat, para da'i sudah menginginkan ya manhaj-manhaj, metode-metode dakwah yang bijaksana, bijaksini. Yang lebih dikenal di hari ini adalah manhajul awsa', manhaj yang luas atau afiyah sama, atau tarmimat buyuti salafiyin, kembali melengkapi, merapikan rumah-rumah salafiyin. Jadi mereka menganggap bahwa saja rumah salafiyin itu belum sempurna, belum lengkap, masih ada bata-bata yang kosong yang harus disisipi kembali. Dan ini sebenarnya kalau kalian mengikuti grup WA kita, ini sudah dibantah oleh orang tua kita Syekh Robi, baik oleh Syekh kita Syekh Muhammad bin Hadi,
Itu sudah ada bantahan Syekh Muhammad Ramzan dan Syekh Ida Adil Mansur di daurah Imam Syafi'i yang lalu di Ambon dan Makassar. Kalau kalian dengar kembali itu insyaallah ta'ala akan boleh dikatakan melepaskan dahaga kita. Sebab beliau sudah bahas, sudah jelaskan orang-orang pengusung manhaj yang seperti itu yang sebenarnya adalah merupakan kelanjutan dan perpanjangan daripada manhajnya Hasan al-Banna, Ikhwan Muslimin, Syekh Qutub, dan disambung oleh Adnan Ar'ur dan kemudian Abul Hasan al-Ma'aribi dan Ali Hasan al-Halabi. Itu sebenarnya berputar di situ saja, cuma kaedah-kaedah itu mereka perindah dan perhalus. Mungkin ya dulu agak mungkin artinya kaedahnya agak mudah dicerna oleh orang. Sudah itu diperbarui oleh Adnan Ar'ur, mulai agak menipis, artinya samar-samar. Banyak orang tidak paham. Dilanjutkan oleh yang saya sebutkan tadi tokoh-tokohnya Pak rahmatullah lebih halus lagi. Maka usah alihkan pada antum sekalian kepada kalam daripada Syekhuna, baik orang tua kita rahmatullah Syekh Robi, Allah yarham, dari berbagai kitab dia dan juga Syekhuna Syekh Muhammad audionya. Nah itu sudah kita tafrik dan terjemahkan juga dan disebarkan audionya. Dan Syekh Adil secara khusus juga pada daurah yang kemarin, walaupun dia tidak menyebutkan namanya. Mungkin di antara kalian terantum sekalian pernah mendengar kitab yang dikarang oleh Syekhuna, orang tua kita dan guru-guru kita, yaitu Syekh Abdul Muhsin Abbad. Ya, saya terus terang punya rahmatullah, saya menyebut Syekhuna, saya betul murid dia. Ya, saya dengan Syekh Abdul Muhsin Abbad 4 tahun duduk majelisnya. Bukan setahun, 4 tahun. Sunan Nasai. Jadi pertama sampai keempat. Bahkan Abdullah Bukhari itu satu majelis sama kita. Tokoh Su'afiqah itu satu majelis. Dan beliau mengarang kitab, mungkin antum dengar. Dulu kitabnya Rifqan Ahli Sunnah. Ada Ahli Sunnah kan? Dengar kan? Ada. Dan itu kitab dikarang Pak rahmatullah. Artinya menurut pemahaman dan pencernaan dan kajian daripada masyayikh kita seperti Syorobi, Syekh Ahmad Najmi rahimahullah ta'ala, itu adalah kitab yang boleh dikatakan hizbiyin, sururiyin, kutubiyin, turothiyin. Itu boleh katakan pesta pora mereka, gembira dan sangat gembira dengan kitab itu. Dan dibantah oleh orang tua kita, yaitu Syekhukhina, Syekh Ahmad Najmi. Bantahan via telepon langsung mubashir. Langsung. Dan itu boleh katakan dipatahkan hujah-hujah beliau dengan Syekh Ahmad. Ada di YouTube rekamannya, kalian bisa lihat. Kemudian muncul kitab yang kedua dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Imam, Al-Ibanah. Kalian boleh lihat di Google, Al-Ibanah. Itu kitab hampir sama dengan kitab Rifqan tadi. Dan juga suatu pegangan yang menyenangkan. Boleh katakan durian bagi orang hizbiyin. Nah kitabnya rahmatullah mulai tidak dikaji lagi. Artinya tidak begitu disebut lah. Nah, sekarang muncul kitab yang ketiga namanya Az-Zaghal. Tidak usah sebut pengarangnya, kalian tahu aja, cari di Google ada itu. Dan sudah dibantah sebagian oleh Syekhuna Syekh Adil Mansur. Bantahan yang sangat kokoh dan ilmiah. Dan sampai hari ini belum ada jawaban dari orang pengarangnya. Dan kitab ini laris manis. Dan diterjemah dengan puluhan bahasa yang ada di dunia. Dikaji, diajarkan, dan disampaikan, dan disebarkan
Rahmatullah. Sehingga kitab ini menjadi sumber bagi orang yang menyebarkan manhaj lintas manhaj tadi. Manhaj al-afiyah awsa' tadi. Jadi pegangan mereka. Dan saya tanyakan dengan Syekhuna Syekh Adil Mansur, nah kita alhamdulillah dengan Syekh Adil Mansur itu Pak rahmatullah, nikmat minallah azza wajal itu setiap hari Selasa karena Ustaz Wildan, yang Ustaz Arifin, Ustaz Hasan, kita ada Zoom bersama beliau tentang kajian-kajian salah dakwah, masalah kitab sebagainya. Sempat saya tanyakan, Syekh, kitab Az-Zaghal ini Syekh, kalau kita lihat urutan daripada kitab Rifqan Ahli Sunnah, Ahli Sunnah, dan kemudian kitab Al-Ibanah, saya melihat, kata saya, Ustaz, ini kitab sebenarnya dari situ juga ini sebenarnya sadur-sadurnya dan pembahasannya, cuma dirubah redaksi dan judul saja. Jawaban saya untuk lihat, kata Syekh, kitab Az-Zaghal lebih akbar daripada Rifqan ala Ahli Sunnah. Itu jawaban beliau. Kitab Az-Zaghal itu lebih akbar, lebih keji dan lebih jelek, lebih kotor daripada kitab Rifqan Ahli Sunnah. Sebab Ahli Sunnah itu tidak ada yang terdapat dalam Az-Zaghal tadi. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dakwah salafiyah ini rahmatullah. Ya afwan ya, jangan antum tersinggung, dan saya juga tidak maksud nyinggung kalian. Orang kalau tidak update, dia ketinggalan. Sebab fitnah pada rahmatullah berkembang per detik bukan per hari. Kemarin kita mungkin sudah Allah selamatkan, walhamdulillah, bi'ni'matihi tatimmus shalihat min fadlillah. Thumma kemudian orang tua kita Syekhuna Ruzaik dan Syekh Adil Mansur dan masih yang lain, Allah selamatkan daripada fitnah soal fiqh. Dan di hari ini fitnah yang terdepan di hadapan kita sekarang adalah fitnah suluh. Fitnah suluh itu lagi berhadapan dengan masyayikh salafiyin. Dan ujung-ujungnya insyaallah ta'ala mereka akan kembali juga kepada Syekh Muhammad bin Hadi nanti. Itu berarti kan. Dan betul kata sebab dan masyayikh kita, ya Syekh Rabi meninggal, betul. Tapi manhaj salaf tidak akan meninggal. Allah akan bangkitkan pengusung-pengusungnya. Dan alhamdulillah ada, dimanapun ada. Yang mensuarakan yang hak seperti itu tetap ada. Itu kita syukuri bicara rahmatullah. Jadi kadang-kadang mungkin orang ya melihat atau mengatakan ya itu Sakmal itu terlalu sombong itu. Ya, manhaj ya dibanggakannya masyaykhnya saja. Subhanallah, di sini bukan masalah sombong tidak sombong. Di sini masalah hak yang harus kita ikuti. Tidak bisa kita subhanallah main perasaan. Antum kalau tidak mengikuti demikian ditelan oleh fitnah, bercanda Ustaz. Tidak antum ikuti perkara itu dan antum tidak bertanya kepada masyayikh yang tahu tentang duduk persoalannya, antum hilang. Ditelan oleh fitnah tersebut tanpa antum rasakan. So pergeseran baca rahmatullah nggak tahu gitu. Di depan Ustaz ini ada kitab, ya, namanya As-Sawarif Anil Haq. Ya, Sawarif Anil Haq ini artinya perkara-perkara yang akan memalingkan orang daripada kebenaran.
asbab. Sebab-sebab yang akan bisa memalingkan orang itu daripada al-haq, kebenaran. Dia banyak terangkan di sini. Tapi di nomor kelima, sambil satu judul dia. Nomor kelima, beliau katakan di sini adalah hubul jah wa ri'asah. Hubul jah wa ri'asah. Cinta kepada kedudukan dan cinta kepada reputasi. Ya, reputasi ya. Hah? Ya, reputasi. Hah? Reputasi itu apa? Hah? Popularitas. Cinta kepada kedudukan dan cinta kepada popularitas. Kalau istilah Masyaikh Idda Asy'albani sering dalam berbagai audionya, hubbudz zuhur qasimudz dhahr. Orang cinta kepada reputasi, popularitas itu akan memotong dan membunuh dan memotong daripada punggungnya. Artinya akan menghancurkan dia. Pada rahmatullah, itu diantara sawarif atau sarif yang memalingkan orang pada kebenaran tersebut. Kita pada rahmatullah jangan pede pada diri kita bahwa kita tidak akan bisa disesatkan. Jangan. Yang paling terbaik bagi kita adalah banyak berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Saya bilang pada antum hari ini perkembang fitnah kian menjadi-jadi. Ya. Orang sekarang yang memuji ahlu bid'ah itu bukan tarafnya ustaz saja lagi, tidak, bahkan dari kalangan saya. Bukan kalang-kalang ustaz. Ya, kalang dai aja enggak, masyayikh. Itu sudah taraf dunia. Memuji ahlu bid'ah. Dan melampaui dan melangkahi daripada masyayikh-masyayikh yang tua. Dan bahkan itu guru-guru dia. Sampai demikian taraf dari ini tahu. Nah, itu jujur saya bilang pada antum sekalian, antum mungkin banyak nggak tahu. Kalau saya sebut namanya pada kalian mungkin meki kalian dengar mungkin. Ala kulli hal kalian ikut aja bantahan Syekh Adil dalam perkara itu, insyaallah tahu lah nanti. Pak jemaah. Orang muji ahlu bid'ah dari ini biasa, rahmatullah. Pokoknya manhaj yang disebarkan tadi, yang diinginkan tadi itu adalah manhaj ya, pokoknya bagaimana tidak ada lagi kritik si fulan, ilmu jarh wa ta'dil itu nggak ada lagi, dihilangkan. Dan bahkan antum lihat ada orang menyamakan ilmu jarh wa ta'dil dengan garam. Apa itu? Ilmu jarh wa ta'dil, ilmu spesifik daripada ahlul hadis, dan itu dasarnya Al-Quran dan Sunnah, bukan hawa. Nah itu juga bukan seluruh ulama yang mampu, bisa pilihan orang-orangnya. Tapi ilmu yang spesifik demikian, ada orang-orang menyamakannya dengan garam. Tuh lihat. Garam ini rahmatullah, apa artinya garam? Garam masakan berjamaah, tuh lihat. Tapi ilmu itu adalah dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Garam nggak dasar Al-Quran dan Sunnah itu dia. Kita orang demikian. Dalam rangka apa tadi? Menghapuskan ilmu jarh wa ta'dil tadi dan menghilangkannya. Tidak lagi disebut si fulan itu adalah hizbi, tidak. Sebab dia apa? Dia muslim. Saudara kita sama muslim. Mungkin kalian pernah mendengar, ini mesin ini saksi nih. Di daurah-daurah dan kajian-kajian awal-awal di sini dulu, itu saksinya ya kak kita Bang Zainal, Ustaz Zainal. Daurah yang diadakan pertama kali oleh Ibrahim Duwais, masih ingat Ustaz? Ibrahim Duwais. Yang diundang, didatangkan oleh
Muhammad Khalaf, pendiri Sofwa sekarang. Ya kan? Sehingga ya, Ibrahim Duwais adalah kaki tangan dan orang kesayangan Salman Auda, takfiri Khawarij Tulen di negeri Saudi sampai hari ini. Bagaimana? Mengadakan daurah dan kajian dan bahkan diundang seluruh para ustadz dan para dai sunnah pada masa itu, bukan salaf. Sebab pada masa itu yang ma'ruf kata-kata sunnah, sehingga keluarlah, kalian mungkin masih ingat yang jadul nih, majalah sunnah, ingat enggak? Majalah sunnah dari Solo, Ahmad Faiz. Yang isi waktu itu Ahmad Faiz, Ustaz Yazid Allah yarham, Hakim, ya, Ustaz Ja'far, dan para ustaz di Jawa lah. Majalah sunnah namanya. Sekarang masih ada nggak tuh? Masih ya? Majalah sunnah. Ya, diundanglah, didatangkanlah Ibrahim Duwais. Doro, salah Ustaz sepekan waktu itu, Ustaz. Sepekan di Bogor, Puncak. Dan seluruh dai diundang. Muhammadiyah diundang, Irsyad diundang, NU diundang, Al-Wasliyah diundang. Pokoknya ustaz-ustaz sunnah, salaf diundang. Yang enggak datang cuma 2 orang aja, Bang Hakim sama Ustaz Ja'far. Allah yarham, enggak datang dia. Yazid datang dia. Itu enggak salah Ustaz di tahun 91 Ustaz. 91 mungkin banyak belum mulai lahir kan. Di situ itu berahmatullah Ibrahim Duwais ini di dalam berbagai muhadarahnya sudah menjelaskan kepada kita dan kepada pengikut itu. Saat itu ke Madinah itu, di Madinah. Masuk ikut juga Ahmad Rafi'i, ikut juga si Reza dari Malang, Enu Reza Ustaz. Dapat hadiah makan umroh dia. Ya, itu bagaimana dia racunnya memasukkan kepada sahabat dan para duat pada masa itu, dan itu dai yang datang itu dijamin kasih uang saku, amplop, pulang PP, tiket aman, asrama makan ditanggung, tetapi dalam asrama itu bukan seluruhnya orang-orang yang pakai jenggot atau enggak, ada yang merokok sekamar, pokoknya campur lah dalam rangka untuk apa namanya itu, mengumpulkan dan menyatukan. Jadi dia terangkan ya, sebab Allah Subhanahu wa taala menamakan kita ini muslimin, dan tidak pernah Allah menamakan kita itu adalah salafiyin, ikhwaniyin, tablighin, enggak ada. Kita muslimin. Ya. Orang-orang yang awam mendengar rahmatullah itu adalah suatu hal yang indah bagi dia, padahal itu racun. Qaulul haq urida bi batil. Perkataannya benar tapi masuknya sudah kebatilan. Dan itu termakan rata-rata peserta tersebut. Dan setelah itu ya dibentuklah ya bantuan-bantuan dari Sofwa, dari Turath, ya Ustadz Fulan dikasih, Ustadz Fulan enggak dikasih, ya timbullah kecemburuan, mulailah pecah. Itu targetnya awal itu. Itu terjadi sampai hari ini, tahu kalian. Yang kalian anggap enteng itu, yang kalian anggap itu perkara apalah masalah sepele gitu, enggak. Akibatnya fatal. Pengikisan ya daripada mindset salafiyin, sehingga menjadilah salafiyin pada masa itu salafiyin yang ya lembek. Kalau segala sesuatu berapa kali seorang ondel-ondel. Lebih singkatnya ongol-ongol. Itu jadi tidak ada lagi ada salafiyin yang ini salafi. Tidak ada, sama. Kita sama-sama muslimin. Kalian itu? Itu terjadi sampai hari ini. Dan mulailah kita lihat para ustadz ya berlomba-lomba bagaimana mendapatkan bantuan daripada Turath, bantuan daripada Sofwa. Ya ini dibantu, ini ada dibantu. Ini jalan, ini pondoknya Masya Allah mewah, yang di pondoknya kiri bagaimana zaman dulu aja. Timbul setelah itu untuk lihat pergeseran-pergeseran dari sisi kehidupan. Di sini dibahas oleh dia. Rahmatullah. Kita lihat
Kata beliau, an-nafsu la syak anna laha iradat madmumah. Jiwa ini enggak kita ragukan, jiwa dia menginginkan ya keinginan-keinginan tercela min hubbid dunya, nih dari kecintaan kepada dunia. Siapa yang tidak cinta dulu lihat. Antum mungkin pernah mendengar baik berbahasa Arab atau sudah kita terjemahkan dan videonya sudah kita florkan itu ceramah daripada Syekh kita Syekh Muhammad tentang Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, cicit daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di penghujung abad pertama Hijriah. Ya. Beliau adalah seorang Amirul Mukminin, pemimpin dunia pada masa itu. Istrinya anak Amirul Mukminin, mertuanya Amirul Mukminin, kakak istrinya Amirul Mukminin. Apa yang kurang? Dia Amirul Mukminin, pemimpin dunia. Mertuanya Amirul Mukminin. Kakak iparnya, kakak istrinya Amirul Mukminin. Istrinya itu anak Amirul Mukminin. Dan dapat hadiah dari bapaknya, ya, intan atau mutiara dari negeri kufar, ya, perang kaum muslimin yang mereka itu harganya rahmatullah mungkin sekarang nih nggak cukup duit Indonesia ngitungnya. Hadiah yang sangat tinggi harganya. Tapi ketika nikah dengan Umar bin Abdul Aziz, kemana itu diletakkannya? Di rumahnya? Enggak. Umar mengatakan Baitul Muslimin, Baitul Mal atau Baitul Mal. Ya. Tak Baitul Mal. Dipindahkan ke Baitul Mal, bukan rumahnya enggak. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah di dalam masa kehidupannya yang sangat zuhud demikian, dunia yang kalian tanya punya, dia bukan tidak punya, banyak. Kalau dia mau sangat banyak. Tapi anak dan istrinya, bahkan istrinya sendiri mengatakan Allah marayahna, arahna. Allahumma arahna, ya, atau arihna min Umar bin Abdul Aziz. Ya Allah, arihna min Umar bin Abdul Aziz. Ya Allah, arihna itu artinya apa? Rahmatullah. Mana arti yang bagus? Siapa yang bahasa Arab nih? Siapa yang nyanyi bahasa Arab anak-anak? Soalnya mana? Araha, araha yurihu, arahna, arihna. Artinya lepaskan atau amankan atau lapangkan atau jauhkan, tinggalkan kami daripada Umar bin Abdul Aziz. Artinya merasa sempit jika ada suaminya. Jadi ingin lapang. Kalau kata apa lebih tepatnya rahmatullah, cepatlah mati dia itu istilahnya. Lihat. Ya Allah, cepatkan dia mati daripada kami. Itu istri itu lihat. Istri bukan orang lain, istri dia. Syekh Muhammad ketika menyampaikan kajian itu nangis dia. Antum dengar dia, lihat di Google itu. Nangis beliau sejadinya. Itu pemimpin dunia. Istrinya sendiri mengatakan, ya Allah, istirahatkan kami daripada Umar bin Abdul Aziz ini. Kenapa? Karena saking pahit dan sakit dan susahnya tekanan hidup dan sunnah yang mereka amalkan itu. Sehingga dikatakan itu pada Umar. Umar sebagai suami pada masa itu, bagaimana dia? Bukan dia katakan marah, dia enggak. Apa dia katakan? Allahumma amin, kata dia. Apa kata dia? Allahumma amin, kata dia. Ya Allah, istirahatkan kami daripada Umar bin Abdul Aziz ini. Kalau istirahatkan itu artinya apanya?
Cepat mati itu sahabat rahmatullah. Paham itu? Hah? Umar bin Abdul Aziz ketika dikatakan demikian di depan dia, bukan dia katakan. Dikutuk istrinya kurang ajar itu kalau kita mungkin kita tampar bini gitu. Rahmatullah pegang tengguknya dia itu. Umar enggak. Allahumma amin katanya. Ya Allah kabulkanlah kata dia. Bagaimana? Kenapa rahmatullah tekanan-tekanan kehidupan baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi mengamalkan sunnah dan kehidupan sunnah pada masa itu yang sangat sulit. Apalagi di hari ini. Yang banyak pada rahmatullah kita lihat dari ini, ya, para istri dan kadang-kadang anak-anak, baik laki dan perempuan, ya, melihat bapaknya ikut kajian salaf, apa ini salaf sunnah tuh beras nggak ada, gitu. Apa? Ada nggak demikian? Ada. Sunnah. Orang sudah sampai ke bulan sunnah juga, ada. Orang sudah begini, sunnah apa? Ada, kan tidak ada. Itu anak istri dari ini. Di zaman Umar bin Abdul Aziz sudah ada demikian tuh lihat. Apalagi dari ini. Bini-bini kita cerita, anak kita melihat tetangganya, Masya Allah. Hah? Androidnya bukan 1, 5 di tangan dia. Saya cerita kepada saya. Ketika Ustaz umroh di Madinah 4 tahun sebelum corona itu. Penduduk asli Madinah. Penduduk asli Madinah ini. Dia super taksi. Paham itu? Cerita. Kita waktu itu sama sahabat kita, aku Arif, di taksi itu. Apa cerita dia? Ya Abul Mundhir, wallahi hadil ayyam muskilah kabira. Ya Abul Mundhir, hari ini wallahi muskilah. Esfik, ada apa? Wallahi hadha khatir. Zaujah dulu nggak pandai seperti sekarang, itu aja permainan kita, pulang main itu, dia main itu, nanti dia minta lagi pada kita. Tak tambah. Dulu nggak ada itu. Sekarang itu diminta oleh dia. Pergi ke rumah temannya, dilihat rumah temannya begini-begini. Pulang kita didesak lagi oleh dia tuh. Itu bicara depan anak. Atau saja tuh. Teman kita. Nah kita dari ini kehidupan yang membuat orang demikian adalah bukan nafsu seluruhnya. Tidak sabar dengan kehidupan sunnah. Dan ghurbatul sunnah. Ghurbatul sunnah. Kegariban dan keasingan sunnah di zaman ini lebih asyad. Di zaman Umar bin Abdul Aziz sudah demikian, penghujung abad pertama Hijriah, yang dekat dengan zaman kenabian masih zaman tabi'in, sudah demikian keadaan, apalagi di zaman kita ini. Yang orang saling berlomba, para ustadz saling berlomba. Ustaz fulan bagaimana ya audiennya kalau bisa ribuan yang ada depan dia. Para ustadz pesimis. Kalau yang hadir cuma 2 orang, 3 orang. Dan saya berapa kali bilang makanya. Tidak terhitung mungkin. Ya. Atta' bin Abi Rabah 9 orang aja muridnya sampai dia meninggal. Atta' bin Abi Rabah. Murid Ibnu Abbas. Imam dan mufti kota Makkah dalam masalah haji. Nggak ada yang lebih fakar daripada dia. Atta' bin Abi Rabah. 9 sampai dia meninggal. Ada lagi yang lebih miris. Dan sudah pernah juga saya sampai berantum sekalian. Dan sejarah, boleh kalian tanya Syekh Abbad. Syekh Abbad tahu itu. Yaitu Syekh Abdul Aziz Asy-Syibil. Abdul Aziz Asy-Syibil. Baca rahmatullah. Kalian kalau masuk ke Masjid Nabi SAW. Ya. Ada tempat muadzin kan? Nah, muadzin. Tahu tempat muadzin kan? Ada tempat muadzin tuh. Di sebelah tempat muadzin sebelah kanan sedikit aja ada tiang kan? Ada tiang. Belakang sedikit. Ini misalnya tempat muadzin sini nih. Ya. Ada kat sini sih ada tiang nih. Tiang besar. Di sini dulu majelis Syekh Umar Fallata
muhaddits dan ulama kota Madinah salafi dan syuyukh dan syekh beberapa syekh kita, dan saya tahu orangnya. Dan Ustaz pernah ikut majelis dia, tafsir Mukatsir. Sebelum ikut kepada Syekh Abbad. Di tiang ini dia tuh. Oh jemaah, dia nggak ada mic, suara aja, ada suara kuat, lantang, dan ada tuh di YouTube. Syekh Abbad cerita tentang dia. Geser sedikit ke kanan baca rahmatullah, nggak ke depan sedikit, itu tiang, di situ Syekh Abbad. Belok ke kanan sedikit, agak nggak begitu jauh, dekat aja. Nah, itu Syekh Abdul Aziz Sibil. Berapa muridnya? Yang di depannya nggak ada, 0-0. Yang ada adalah Sodik, orang Bengali, tukang rekam. Merekam. Di depan nggak ada. Dia nggak ada depan. Nggak ada satu pun nggak ada. Ya ada nih Bengali tukang rekam. Jadi kalau kalian pergi Masjid Nabi SAW, Rahmatullah bagian perekam-perekaman, tanya dengan dia Abdul Aziz Sibil. Dan beliau meninggal dalam keadaan sujud Masjid Nabi SAW salat maghrib. Itu mengajarkan kita buku tauhid tahunan, mungkin puluhan tahun itu. Dan dah tua waktu itu. Ustaz masih kalau selanya melihat jalan dia dan cara dia bicara, cara dia memegang kitab Fathul Majid, rahmatullah, maghrib, menjelang maghrib itu salat maghrib, nanti maghrib menjelang sudah dia. Duduk dia. Enggak ada mic. Enggak ada suara, biasa aja. Itu enggak ada murid. Kosong. Aman aja dia, jalan aja. Tapi sekarang orang mengenang, dan anaknya namanya Abdurrahman Sibil, itu dosen di kuliah di Jamiah Islamiyah, di kuliah Syariah, rahmatullah, dikenal dengan dosen yang killer, juga hampir sama dengan bapaknya. Dia dalam masalah tauhid, rahmatullah, sangat pakar. Dan udah meninggal juga beliau. Nah, itu ulama. Ulama rahmatullah sudah mencontohkan kepada kita perjalanan hidup mereka dalam berdakwah demikian. Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Oleh karena itu sering Ustaz jelas beratus sekali dari bagian majelis. Kita rahmatullah orang yang telaki ilmu, yang belajar ilmu dengan ulama, itu bukan hanya sekadar bicara saja, suruhnya dia contoh daripada gurunya itu. Baik penyampaian, baik jalan, baik duduk, baik bicara, baik membantah, baik menjelaskan, baik menjawab. Itu nampak daripada diri seluruhnya. Kenapa kita di hari ini minder dengan demikian? Kenapa kita di hari ini minder untuk mengikuti demikian? Kenapa? Itu Syekh Mukbil di Yaman. Syekh Mukbil di Yaman, rahmatullah. Kalian tanyalah anak-anak Yaman yang jadul, yang dulu awal-awal. Tidak ada listrik ini. Tidak ada genset. Hidup kapan? Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Siang nggak hidup. Hah? Kok bisa dakwanya menyebar seluruh dunia? Syekh Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, rahmatullah, enggak ada. Dia dasarnya rahmatullah, kalau Syekhuna Syarabi bilang rahmatullah adalah keikhlasan. Orang kalau ikhlas dalam berdakwah dan betul-betul mencari ridha Allah Azza wa Jalla, insyaallah Allah akan sampaikan apa yang diinginkan oleh dia. Kita sekarang itu yang kurang. Kita nggak pede. Kita lihat orang, masya Allah, nih Ustadz, mobilnya sudah 4, sudah 5. Saya mobil Kijang Doyok aja baru. Tahu Kijang Doyok kan? Tahu Kijang Doyok enggak? Hah? Kijang Doyok tahu enggak Kijang Doyok? Tahu Kijang Doyok? Kijang peta. Ya, tahu Doyok enggak? Doyok kalau lihat jadul enggak tahu Doyok. Doyok tahu orang tua tahu, enggak jadul tahu dia. Doyok penjara cerita dulu ada koran pos kota ya Ustaz. Nah, Doyok. Kijang Doyok itu kijang pita lama. Dan kijang penjara makula kalau di bagian Sumatera Barat itu dilestarikan sekarang, mahal harganya. Dia Ustaz nih masya Allah sudah keluar begini, timbul kecemburuan. Pokoknya dia ingin ya bagaimana lebih daripada dia. Itu nafsu. Adzan, Allah adzan. Adzan. Coba adzan, fadhal.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Kemudian kata beliau pada rahmatullah, baik. Iradat madmumah tadi, artinya keinginan-keinginan yang tercela dan jelek tadi lah, di antaranya bentuk min hubbid dunya wa talabil ulu wa munafasatil al-khalq wa talabil jah ila ghairi dzalika mimma yudhammu syar'an. Di antaranya kata beliau adalah bentuk kecintaan terhadap dunia dan pengen menduduki tempat yang tinggi, mencari kedudukan yang tinggi, dan berlomba-lomba dengan manusia dan makhluk yang lainnya, manusia, wa talabul jah, dan mencari menuntut kedudukan, kewibawaan, reputasi, dan selain daripada demikian dari perkara-perkara yang tercela secara syar'i. Wa tabi'atul insan adzulmu wal baghi. Tabi'atul insan, tabiatnya manusia itu adalah kezaliman dan baghi, melampaui batas. Allah Azza wa Jalla mengatakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah zaluman jahula. Zalim dan bodoh. Al-Ahzab. Wa qad taqa'u asbabun tuhayyiju hadhil makamin. Fayadhaharu khaba'u hadhin nufus alladhi kaminan bisababil hawa. Fayaruddul abdul haqqa ma'ilmihi bihi ittiba'an lil hawa wa talaban lil baqa wa talaban li baqa'i jahihi atau tahsilan li gharadin minad dunya. Tabiatnya manusia adalah kezaliman dan melampaui batas sebagaimana dalam ayat tadi. Dan kadang-kadang kata beliau terjadi sebab-sebab
yang mendorong dan memotivasi dan membakar kepada jiwa-jiwa dan nafsu-nafsu yang demikian, maka nampaklah setelah itu kejelekan daripada jiwa-jiwa tersebut yang terbangun disebabkan hawa tadi dan menghasilkan seorang hamba menolak kebenaran tersebut didasari dengan ilmunya. Jadi kebenaran itu tolak oleh dia dengan ilmu. Dia berilmu tentang kebenaran, tapi tolak oleh dia. Paham itu? Itu dalam rangka adalah ittiba'anil hawa, mengikuti hawa. Wa talaban li baqa'i jahihi. Dan dalam rangka untuk mengekalkan kedudukan dan kewibawaannya dan posisinya. Dan juga dalam rangka menghasilkan secuil daripada harga dunia. Wa sadaqan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita pada rahmatullah, dan hadis ini hendaklah menjadi renungan bagi kita dalam kehidupan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satakunu fitanan, ya, ka qita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Kenapa terjadi demikian? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Oleh pahamakallahnya hadis, ya, sejogjanya kalau kalian punya buku, ada bukunya, kalian baca ulang baca itu. Kesesatan terjadi dan penyimpangan pada seseorang, pahamakallah, jangan kita orang awam. Para ulama saja tanpa kita rasakan terjadi kepada mereka. Kalian lihat sajalah perjalanan fitnah yang terjadi. Abdurrahman Dokhalik, siapa yang nyangka demikian dia? Dia sahabat dekat dan paling dekat dengan orang tua kita Syekh Robi. Paling dekat dan sangat dekat. Orang itu sahabat itu, jangan. Kalian kalau baca sejarahnya, dan mereka itu bahkan Syekh Robi dengan Syekh Abdurrahman Dokhalik itu pernah pergi berdakwah ke Sudan bersama Syekh Muhammad Abdul Wahab Al-Banna. Syekh Muhammad Abdul Wahab Al-Banna Al-Misri As-Saudi, ya, dia ini adalah ulama besar dan tua pada masa itu dan sezaman dengan Syekh Al-Bani Syekh bin Baz. Beliau mukim terakhir di Jeddah, meninggal dikuburkan di Mekah di samping kuburan Syekh bin Baz, gurunya dan temannya. Salafi dan paling cinta kepada salafiyin. Kalau dia mendengar ada salafi di suatu negeri, itu terharu dia dan menangis. Dan kalau ketemu dengan salafiyin, subhanallah, sangat gembira dia. Ya, Ustaz dulu berapa kali mau ketemu dengan beliau dan bersama teman yang sekarang pindah kota Madinah, namanya Nasir Dagriri. Katanya Ustaz Wildan tahu dia itu. Nasir Dagriri. Katanya juga tuh, ya, nol fotol dari Malang tahu dia itu. Mubarak Mualim tahu, Johari tahu itu. Ya, Nasir Dagriri. Berapa kali kita mau ketemu di Jeddah dengan dia, kata Masya Allah menentukan tidak bisa ketemu. Ada aja halangan. Sampai beliau meninggal. Dan beliau subhanallah seorang ulama dari Mesir yang salafi sunni dari Ansar Sunnah pindah ke Saudi dan mengajar di Madinah sezaman dengan Syekh Al-Bani dan Syekh bin Baz. Zaman. Seumuran tidak begitu beda jauh. Ketika Syekh Al-Bani mengajar di Madinah lebih kurang 2 tahun, itu sangat senang dia. Dan 3 orang ini sangat akrab. Syekh Al-Bani, Syekh bin Baz, dan beliau rahimahullah ta'ala. Boleh itu? Dan ketika Syekh Al-Bani dikasih surat resmi daripada negara untuk tidak melanjutkan mengajar di Madinah, balik ke Damaskus, yang menyerahkan kepada dia Syekh bin Baz, itu dalam keadaan
baka, menangis. Bagaimana? Berangkat beliau kata Syekh bin Baz kepada dia, antum nih dimanapun berada akan menghasilkan. Baca riwayat Syekh Albani itu nampak oleh kita. Ada. Kisahnya ada. Syekh Albani berangkat. Dan beliau keluar daripada mengajar Salim University rahmatullah karena ada orang-orang hasad yang dengki dengan beliau. Saya tahu orangnya. Saya sebut dengan kalian. Orang meninggal. Ya. Sebab Syekh Albani ketika mengajar rahmatullah adalah orang yang mahbub. Orang yang sangat dicinta oleh mahasiswa. Mahasiswa itu kalau beliau ngajar bercubal begini. Kita di Salim University itu perbedaan atau pergantian pelajaran dari pelajaran 1 ke 2 itu 5 menit. Nanti perusahaannya 1 jam, setengah jam. Istirahatnya setengah jam. Itu Syekh Albani kalau sudah selesai mengajar, yang 5 menit itu nggak boleh keluar, dia tetap dalam dia. Sebab di depan pintu itu udah begini, nggak bisa lagi pintu keluar. Itu tutup dengan kumpulnya orang. Itu Syekh Albani itu. Sangat dicinta oleh mahasiswa. Dan mobil beliau nggak pernah dikunci. Terbuka aja. Nanti beliau mau pulang itu dapat dalam mobil itu ada banyak sebab. Dicinta subhanallah. Timbul penyakit orang yang hasad. Ngedengki kepada beliau. Karena keilmuan beliau dalam masalah hadis rahmatullah diakui oleh dunia. Yang tidak mengakui orang-orang murji'ah. Orang para dajjalun, haddadiyun, rahmatullah. Ya. Dalam suatu perkara. Ya. Dalam kitabnya kalau kalian lihat di silsilah dhaifah. Jilid 2. Hadis yang merupakan tiang dan pondasi di dalam berbicara tentang masalah kias. Ngelihat aja kalau kita, baik sekolah umum dulu, kalau kita belajar buku-buku Departemen Agama tentang bab kias, ada nggak Ustaz? Tentang kias. Itu dasar hadisnya adalah hadis cari jalan Mu'adz bin Jabal. Dan itu hadis tidak ada asal. Yang mengatakan tidak ada asal itu lebih kurang 12 ulama. Yang tertingginya Imam Bukhari, Ibnu Hajar dan para ulama banyak. Hadis tidak ada asal sama sekali. Itu adalah ketika Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, kamu berangkat ke Yaman, kalau kamu ditanya tentang satu qadha, ditanya tentang satu permasalahan dengan apa? Bima tahkum. Dia katakan, ahkum bi kitabillah. Fa ilam tajid, saya berhukum dengan kitabullah. Kalau nggak dapat, bi sunnah. Dengan sunnah. Fa ilam tajid, kalau nggak dapat, dengan apa? Ajtahidu bi ra'yi. Saya akan mengarahkan pendapat dan pandangan saya. Itu hadis nggak ada asal sama sekali. Itu dikeluarkan oleh Syekh Albani, ditakhrij oleh dia dengan kesimpulan tidak ada asal. Kalau punya anak kita Ali tentang kitab itu lihat jilid 2 ada itu. Dan itu hadis rahmatullah jadi pondasi dan tonggak seluruh kitab fikih dan usul fikih yang bicara tentang kias. Seluruh mazhab yang 4 dan mazhab yang lain. Kalian lihat suruh. Nah suatu hari rahmatullah di kelas itu, dosen ketika mengajarkan itu, datang Abdurrahman Dokhalik tadi mengatakan, ya Syekh, hadal hadits laisa bi sahih. Hadisnya enggak sahih, la aslalahu. Terkejut dosen itu. Dia halikan kepada Syekh Albani yang bicara dalam kitab ini. Mulai semenjak itu Isya'ah muncul. Nah, ditakib sebenarnya datang oleh dia dari kitabnya. Nah, mulailah Pak John Rahmatullah hati hasad dan dengki. Terus saya bilang, sering Ustaz bilang pada antum sekalian dan para sahabat yang para murid juga Ustaz. Ya, hasad dan dengki itu bukan bersarang pada iblis kepada Adam saja enggak, kepada manusia dan kepada Yahudi sama kaum muslimin dan manusia, para ulama, para duat dan orang awam. Hasad dengki. Walhasil akhirnya rahmatullah Syekh Albani dengan ilmu yang demikian dicintai oleh para ulama dan para sahabat. Banyak yang cemburu, banyak yang asar, banyak dengki. Akhirnya buatlah mereka makar. Bagaimana Syekh Albani di fasil. Tidak ngajar lagi jamiah. Berangkat beliau. Tidak ada masalah bagi beliau. Paham itu? Tinggal 2 orang nih. Semua Abdul Wahab Al-Bannar sama Syekh bin Baz. Sudah itu Syekh bin Baz pindah ke Riyadh menggantikan kedudukan Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh sebagai mufti pada masa itu. Dan Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh rahimahullah adalah
kakek daripada Syekh Al-Syekh. Kalian kalau ada menemukan Syekh Saleh Al-Syekh, lihat di YouTube banyak kan, Saleh Al-Syekh itu kakeknya Muhammad bin Ibrahim tadi. Kakek itu. Nah, sebimbas barang Kak Keriyat, di situ bertambah kesedihan Syekh Abdullah Al-Banna. Sebab dua orang temannya sahabat seberangkat. Akhirnya dia tinggalkan Jami'ah mengajar lagi pindah ke Jeddah dia sampai akhir hayat. Dia di Jeddah tapi sholat Isya, Maghrib dan Isya itu di Haram, Mekah. Dia tinggal Jeddah tapi Maghrib Isya itu di Mekah dia. Sampai akhir hayat. Nah, ini Abdurrahman bin Khalid rahimahullah dengan Syekh Syarabi itu dengan Syekh Muhammad Abdullah Al-Banna ini pernah berangkat tuh dakwah ke Sudan, semua sama. Yang kalian anggap orang tolol, bodoh dia itu, alim dia. Tapi disesatkan oleh Allah dengan ilmunya, sebagaimana Syekh Al-Albani menjelaskan tentang riwayat hidup daripada Zaid Al-Kautsari, mufti daripada mazhab Hanafiyah di Istanbul. Apa kata Syekh Al-Albani? Adallahu Allahu bi ilmihi. Allah menyesatkan dia dikarenakan ilmunya. Sesat dan menyesatkan. Jadi para rahmatullah masalah sesat dan tidak sesat, rahmatullah tidak pandang bulu. Tidak ada melihat si fulan begini, tidak. Kalau sesat kan sesat sudah. Hah? Ali Hasan apa yang kurang? Pak Syalbani dia. Hah? Abdul Hasan Ma'aribi apa yang kurang? Ketemu Syekh Mukbil dia. Para rahmatullah. Tetapi setelah Syekh Mukbil meninggal, masyhur perkataan daripada beliau mengatakan sudah berakhir, sudah masa rasa takut. Coba berlalu sudah rasa takut. Padahal masalah-masalah hati biar orang bahaya. Jangan main gitu. Oleh karena itu banyak berdoa pada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi aw qulubana ala dinik. Perbanyak itu. Nah, hadis tadi kalian perhatikan. Satakunu fitanan. Akan terjadi fitnah. Dan fitnah itu digambar kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaqita'in lailil mudlim. Sama dengan potongan-potongan malam. Kalau kita dari ini alhamdulillah lampu banyak ini. Enggak nampak, terang aja jadi seluruhnya. Tapi kalau tidak ada lampu, yang hidup dulu jadul kita enggak ada lampu, yang ada lampu-lampu colok dinding. Yang kalau dia hidup alhamdulillah pagi hitam hidung kita gini dia. Ya enggak? Enggak ada merasakan Pak Anu merasakan mungkin. Tua merasakan tuh. Ngalamin muda enggak tahu gitu tuh. Hah? Apa cuma? Kegelapan yang terjadi di antara maghrib dengan isya sampai jam sekian itu beda-beda itu. Dan fitnah begitu gambarannya. Tambah samar. Dan subhat juga demikian. Kalau subhat bagian daripada fitnah. Hah? Apa jemaah? Kaqita'in lailil mudlim. Sama dengan potong kegelapan malam. Yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajul mu'minan, wa yumsi kafiran. Pagi dia beriman, sore kafir dia. Berapa jarak anu lihat? Sampai 12 jam. Pagi sampai sore. Jelang maghrib. Mukmin dia, sore kafir dia. Paham itu? Wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan, wa yusbihu kafiran. Sorenya dia beriman, besok pagi dia kafir. Nah, semalam. Bagaimana orang seperti itu? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya secuil dengan harga dunia. Jual prinsip, jual agama demi kedudukan dunia. Dan bahkan ada orang rahmatullah, ya. Kalian kemudian kalau baca Presiden Argentina, asli orang Yaman, Arab. Dia Muslim. Ketika masuk ke dunia parlemen, masuk Kristen total, ya. Murtad. Dia mau menjadi presiden, masuk ke dalam pemilu. Dijual agamanya oleh dia. Kafir dia. Menang dia. Dia kafir. Mati dong karena kafir. Di negeri kita, jangan kalian tanya.
Hanya gara-gara perempuan, gara laki, sebagainya masuk Kristen ya biasa aja. Gara harta, kedudukan, gara ini, kursi, sebagainya biasa jual oleh dia. Kan sering kita sampaikan beratus sekalian rahmatullah. Ya, Abdullah Al-Qasimi. Kalian lihat di Google, lihat di YouTube tuh ada dia. Gambarnya ada. Buku tulisnya, buku karyanya banyak. Ya. Membela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, membela Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, membela dakwah salafiyah, membantah Yahud dan Nasara, Yahudi dibantah, Nasara dibantah, Rafidah dibantah oleh dia. Gak ada yang lepas daripada tulisannya kalau dia dibabat oleh dia. Tapi mati dalam keadaan kafir, murtad. Abdullah Al-Qasimi, ibunya Saudi Qasim, bapaknya Mesir. Kau jemaah? Ya jemaah rahmatullah. Kita di hari-hari ini rahmatullah fitnah dalam berbagai macam dan bentuk yang merorong kehidupan kita. Oleh karena itu ghurbatus sunnah rahmatullah. Keasingan sunnah di hari ini. Allah musta'an subhanallah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Masih Allah berikan pada hati kita kekokohan dan sabat ala sunnah tersebut. Allah mahal rahmatullah, bukan murah. Perlu dijaga itu. Perlu disemai, perlu disirami, perlu disiram dengan ilmu, bukan dengan dunia itu, dengan ilmu, dengan majlis ilmu. Hah? Nah, sekarang bicara rahmatullah kita di majlis ilmu juga. Ya, datanglah kadarnya. Dan sering saya contoh pada antum. Ini terjadi kepada saya dan kepada murid-murid saya. Masya Allah, ketika nggak ada kendaraan rajin jalan kaki datang dia, jalan kaki datang. Dapat sepeda masih rajin ya, dapat motor mulai kurang, dapat mobil nggak datang, hilang dia. Ada, bukan tidak ada. Murid saya, kata saya. Jangan lihat di sini. Murid saya pakai maru. Jalan kaki rajin, nih, masya Allah, depan duduk, dia catat. Dia. Dapat sepeda dia masih rajin, dia. Dapat motor mulai kurang dia. Mulai jarang datang. Nanti kalau ditanya baca rahmatullah tersinggung, dia tersungging dia. Saya kalau ditanya, sepulang nggak ditanya, tuh. Ada nggak demikian? Ustaz ini kok saya aja tanya, sebulan nggak ditanya. Ustaz ini saya tanya, pulang nggak tanya. Kesama aja Ustaz. Ada nggak tuh? Jawab. Ada. Hah? Itu nggak di mana pun ada. Yang penyakit seperti itu ada di mana pun ada. Padahal nggak tahu, nggak sadar rahmatullah. Perhatian seorang guru kepada murid itu merupakan suatu hal yang nikmat bagi dia, tapi dia nggak sadar. Kenapa? Mengganggu kepada keadaan dan dirinya, mengganggu kepada aktivitasnya dianggap oleh dia. Pak mobil hilang, ya nggak ada lagi taklim dia. Nggak ada, nggak ingat lagi dia taklim. Nah, nanti pencerah makhluk ujungnya apa? Ustaz nih saya ditanya, Ustaz nih Ustaz. Akhirnya apa? Dianggap Ustaz kasar, dianggap Ustaz begini. Pencerah makhluk. Akhirnya guru jadi celaan. Jadi korban, jadi objek, guru jadi begitu subjek jadinya. Itu akibat itu. Bagaimana? Ya baca Allah. Antum sabar. Majlis ilmu sabar, menghadap ulama sabar. Sabar cerita berantum kan. Pertama kali pertemuan saya dengan orang tua tersebut Syekh Robi rahmatullah adalah kalau kalian lihat itu dalam keadaan marah. Awal itu. Ya, di tahun pertama di kuliah. Pada masa itu membawa Ustaz waktu itu adalah sahabat Ustaz, teman Ustaz nama Sudan Muhammad Khalifah. Sekarang di Sudan sudah doktor dia. Ngajar dia, majelis dia. Dia pertama kali ngajak itu. Ke rumah Syekh dia bilang kita diundang makan siang. Wah senang kita dengar kan, diundang makan siang senang itu. Itu tanya tuh yang dari Malang sama tahu itu. Kita datang pada rahmatullah, habis sholat zuhur di Masjid Nabi SAW ke rumah beliau diawali. Kalau kalian ke Masjid Nabi depan nih kan, sini baki kan. Di belakang baki sebelah situ itu rumah dia itu. Jalan kaki kita semua rahmatullah lumayan juga. Tapi kan sama ada lupa masih muda, rahmatullah aman, lancar. Hah? Masuk kita rahmatullah atau pintu. Hah? Masuk kita, Syekh lihat kita terkejut. 9 orang banyak. Dia nyangka cuma 2 orang 3 orang. Apa kata dia? Syahada ya Nasir. Takdir hal. Roh. Pulang kata. Pulang dia. Pulang. Bagaimana?
Pada masa itu dia suruh pergi, kita pergi. Tidak ada masalah, pergi aja kan. Itu sama malang tuh kayak gini perutnya, udah lapar bang. Dia waktu itu kurus kayak gini dia. Tanya dia tuh, lapar bang, lapar. Akhirnya kemana kita? Pergi kita ke Balat makan sama-sama itu, sama Senasir. Itu awal pertemuan dengan orang tua gitu. Demikian bicara makmullah. Membuat kita lari? Enggak. Sudah itu dikasih oleh Muhammad rekomendasi kepada beliau, Ustaz muridnya dan sebagainya. Udah, aman sudah jalan. Sampai akhir ayatnya. Sampai petidah suafiqo pada rahmatullah. Sakbar tahdzir. Itu enggak ada juga keluar tahdzir. Walaupun satu kalimat enggak ada. Antum lihat. Ya jemaah, sabar. Dengan guru, dengan masyarakat. Mewakif. Artinya hal-hal yang terjadi di antara Ustaz dengan Syarabi banyak pada rahmatullah. Ada berapa hal. Ya. Tapi itu tidak membuat kita mundur, kita benci, sakit hati, sesat, benci dengan dia, mendoakan kecelakaan pada dia, enggak. Malah menambah rasa kasih sayang kita kepada dia. Syarabi. Kalian tanya Syahadil Mansur. Dan tanya itu Romi yang ada di sini dulu. Tahu dia itu. Dan tanya Ustaz Wildan. Tahu dia. Ketika lagi marak-maraknya fitnah Hajuri, tahu kan? Itu fitnah Hajuri biar rahmatullah 6 tahun tuh beliau hadapi. 6 tahun itu kalian menasihati Hajuri itu bukan setahun 2 tahun, 6 tahun. Dan Ustaz 5 kali menyodorkan kaset untuk direkam dengan Syarabi idangnya Hajuri itu. Apa kata beliau? La ya Menteri, la tusajjil. La tusajjil. Ya Akmal la tusajjil. 5 kali. 5 kali umur berapa tahun? 5 tahun. Waktu itu kita bicara rahmatullah duduk di maktabah beliau. Masih di Mekah. Ya, ketika kita duduk dan beliau itu datang rombongan dari Riyadh, orang Hajuri. Woi, sangar-sangar banyak rahmatullah. Soildan duduk samping dia, pindah Soildan jadinya. Apa yang tanya pertama kali? Sebab minain. Dari mana? Lunusi. Ta'rif Dzulkarnain. Dzulkarnain nanya dia. Soildan tuh pindah duduk. Dia tanya Soildan pindah duduk dia. Karena nanti ribut. Apa jemaah? Yang tidak terkendala datang dari lewat Malaysia tuh, Arimi itu kan gak jadi datang malah ke Indonesia diundang oleh Musin kan. Nggak jadi dia. Mereka rombongan itu. Woi sangar. Hajurin itu. Walhasil akhirnya habis maghrib kita penjara makulah ajak makan di atas. Makan kita ada Syahadil Mansur. Ustaz waktu itu sebelum maghrib. Ya 1 jam sebelum maghrib. Menulis tulisan pembelaan terhadap Ja'far Soleh. Sekarang jadi Haddadi itu. Haddadiin Tulen. Nggak tahu Ja'far Soleh Haddadiin Tulen sekarang. Ya. Saya kirim. Kasih pada Syarabi 3 lembar. Karena waktu itu orang-orang Su'afiqah mentahdzir dia ketika dia mengadakan daurah di Surabaya. Saya kasih Syarabi. Nah di atas, setelah kita makan, kita turun. Dengan Syahadil, Abu Ishaq waktu itu dari Jazair. Syarabi di atas bersama Hajurin tadi. Itu dalam keadaan dialog, ribut. Sampai ke bawah terdengar tingkat 2 atas. Sampai jarak tingkat 2 terdengar bawah. Paham tuh? Dialog sangat sengit. Menjelang Isya, turun beliau ke bawah. Dalam keadaan itu emosi bicara makmullah. Ustaz nyambut dengan Syahadil. Syahadil sini, Ustaz sini. Langsung dia bilang, ya belum mundir. Takinlah. Itu dia. Langsung dia bilang, takinlah. Syekh apa? Tudafi an Ja'far. Itu dia. Kamu membela Ja'far ya kata. La ilaha illallah. Terus ini kepala Ustaz. Ya Syekh. Iqra ya Syekh. Baca dulu itu Ja'far Soleh Al-Jakarti. Bukan Ja'far Soleh bin Talib. Nah. Itu Jakarti. Antum baca itu. Nih Syahadil tahu. Itu juga Syahadil. Syahadil ketawa dia. Nama dia. Nama Syekh. Apa dia bilang? Samihani ya waladi. Samihani. Di antar itu orang, Hajuri keluar di jenjangannya, keluar penjara makulah dan Ustaz dipegang tangan aja keluar, nangis dia.
Syurubi rahmatullah, kalau kalian ketemu dia, artinya nampaknya oleh kalian demikian, tapi ininya Allah tidak terbayang gitu ya. Mungkin antum lihat subhanallah para ulama salam demikian rata-rata. Kalau dah demikian dia salah, dia aku salah apa? Tidak malu dia minta maaf itu. Itu terang-terangan itu. Dan itu bukan sekali, biar rahmatullah berapa kali, sikat-sikat seperti itu, bahkan dengan serujek juga ada. Tapi tidak membuat kita benci dengan beliau. Tidak. Walhamdulillah, dalam fitnah su'afiqah, kita tidak pernah membenci dan mengeritik Syurubi. Tapi orang-orang su'afiqah, para dajjal dari Jembel, daripada Pak Rahmatullah, Cirebon dan lain sebagainya itu, mencela dan memaki-maki Syekh Muhammad bin Hadi sampai detik ini. Lihat. Wallah birahmatullah. Kita sebagai talib, penuntut ilmu, awam, ya mencari kebenaran. Tolong lisan kita jaga daripada ulama. Kalau kita tidak setuju, cukup diam aja sudah. Cukup diam. Jangan dicela. Dan kalian tahu kan, sering mendengarkan luhumul ulama, ya luhumul ulama adalah masmumah. Daging-daging ulama itu racun. Ya. Nah mereka sekarang tuh lagi menikmati racun yang mereka makan. Dan akhir hidup mereka pencela ulama. Itu banyak akwal ulama mengatakan demikian. Itu su'ul khotimah. Jelek matinya bukan baik. Hati-hati bicara rahmatullah. Ya, kepada ulama mencelanya, memakinya jangan. Salah dia. Ulama aja dengan kesalahan dia. Nanti yang kita sampaikan apa? Nukil para ulama itu aja sudah. Selesai kita. Apa yang kita jadi jargon ke depan? Ada perkataan ulama tentang fulan sudah nukilkan. Sahih sudah. Syurubi dalam berbagai kitabnya menjelaskan dan diakui oleh ya ijma' ulama sekarang mengatakan demikian. Sudah kita terima. Kita sampaikan apa yang dikatakan oleh dia melalui kitab-kitabnya. Bukan kita celah dia. Ingat rahmat bahaya. Dan itu diantara bagian daripada fitnah yang di hari ini. Mudah melecehkan ulama, mudah mencela ulama, wajar rahmat bahaya. Ya, salah wajar dinasihati. Para ulama itu siapapun salah dan saya para ulama. Baik ulama salah siapapun dia biasa. Syalbani dan Syekh bin Baz. Syalbani dengan Syekh pada Ahmad Tuwaijiri, guru daripada Syekh Muhammad. Wallah penjarahan banyak. Ismail Ansori. Tetapi di dalam muamalah dan sebagai mereka penjarahan mahabbah itu masih nampak. Kenapa? Masalah ilmiah, masalah nafsiyah. Artinya jiwa. Kecintaan itu mereka jaga, mereka bangun. Sekarang kita enggak. Ya, kita angkat satu ulama, kita celah satu. Syurubi dibela sampai habisan oleh mereka, Syekh Muhammad diinjak oleh mereka. Itu bukan tarekat salaf itu. Itu tarekat alim bidah. Rahmatullah. Dan fitnah-fitnah lainnya rahmatullah naudzubillah. Ya, oleh karena itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa daripada Nabi kita Muhammad SAW yang selalu beliau baca di waktu sujud, sebelum salam. Ya muqallibal qulub itu diperbanyak, ya musarrifal qulub jangan banyak itu. Kita enggak tahu rahmatullah pergeseran seperti jelasan tadi. Abdurrahman Dokhari bukan orang sembarangan, punya ilmu. Ali Hasan bukan sembarangan, punya ilmu dia. Dan banyak lagi yang lain punya ilmu tapi disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ilmu. Dan banyak kalau Mesir sebuah kali bulan nampak. Tapi tidak lain bukan adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Taufik dan hidayah kepada sunnah itu adalah dari Allah Azza wa Jalla, bukan daripada manusia. Ini yang perlu kita tekan pada diri kita dan syukuri bahwasanya manhajus salaf, manhajus sunnah yang sofi, yang bersih, yang wuduh, yang jelas, tidak samar-samar, tidak kaleng-kaleng. Ya, ada pengusung-pengusungnya. Dan insyaallah taala mudah-mudahan kita dipertemukan dan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu dengan bersama ulama-ulama yang seperti itu. Itu doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam di pertemuan pada saat ini. Insyaallah yang kali kita ketemu, tersambung juga pembahasan tadi Sawarif itu bagus kitab sebenarnya. Ada beberapa hal yang kita perlu baca dan telaah. Sampai sini aja. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.